Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ibu Dewi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIA. Hari ini kita akan belajar mengenai distribusi binomial. Distribusi binomial ini juga biasa disebut dengan percobaan Bernoulli. Adapun sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan diulang sebanyak n kali. Kemudian yang kedua, hasil setiap ulangan dapat dikategorikan ke dalam dua kelas. Misalkan berhasil atau gagal. Bisa juga ya atau tidak. Sukses atau failed. Begitu. Yang ketiga, peluang hasil atau sukses dinyatakan dengan P. Dan dalam setiap ulangan atau pengulangan dalam percobaan, nilai P itu tetap. Sedangkan peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q itu sama dengan 1 min P. Sifat selanjutnya, setiap ulangan atau pengulangan dalam percobaan bersifat bebas satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, percobaannya terdiri atas n ulangan atau pengulangan. Ini dari Ronald E. Walpole. Distribusi binomial ini adalah suatu distribusi probabilitas atau peluang yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalkan dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali. Hasil setiap pengulangan mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Begitu pula bila kartu diambil berturut-turut, kita dapat memberi label berhasil bila kartu yang terambil adalah kartu merah, atau gagal bila yang terambil adalah kartu hitam. Itu contohnya ya. Jadi pengulangan-pengulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap pengulangan tetap sama, yaitu setengah. Ini menurut Ronald E. Walpole. Perhatikan, banyaknya X sukses dalam n pengulangan suatu percobaan Bernoulli disebut sebagai variabel random binomial. Sedangkan distribusi probabilitas itu sama aja dengan peluang ya, disebut distribusi binomial dan nilainya dinyatakan sebagai berikut. Ini ya, seperti ini. Ini artinya binomial X, N, P, di mana X-nya itu 0, 1 ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Distribusi peluang binomial ini rumusnya adalah seperti ini, yaitu C NX ya kali P pangkat X kali Q pangkat N min X, di mana N itu adalah banyaknya ulangan atau pengulangan, sedangkan X adalah banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X tadi. Sedangkan P tadi adalah peluang berhasil pada setiap ulangan atau pengulangan. Q-nya itu adalah peluang gagal, di mana Q adalah 1 min P pada setiap pengulangan. Perlu kalian ingat, sebelum mengerjakan distribusi binomial ini, kalian harus ingat dulu
ingat dulu tentang permutasi dan kombinasi. Kemudian kalian ingat juga rumus dari peluang. Ya, SMP ini pernah. Rumus dari peluang adalah apa? NA per NS. Di mana NA-nya adalah banyak himpunan yang mungkin muncul dari A. Kemudian NS-nya adalah banyak anggota ruang sampelnya atau sampelnya. Ya, ini harus ingat. Jadi dasarnya distribusi peluang binomial itu adalah permutasi kombinasi itu kalian ingat, kemudian peluang ya. Baik, langsung contoh. Perhatikan. Sebuah mata uang dilempar sebanyak 5 kali. Berapa probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali? Ya, ingat mata uang itu memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jadi peluang keluar angka adalah setengah, betul, 1/2, karena uang itu memiliki 2 sisi. Peluang muncul gambar juga ada setengah, sama seperti angka tadi. Kalau dadu bagaimana peluangnya? Peluangnya adalah 1/6, karena sisi dadu ada 6, begitu ya. Oke, kembali ke soal ini. Dari soal ini berarti diketahui apa? Diketahui N-nya adalah 5. Ingat, N tadi adalah banyak ulangan atau pengulangan ya. Dilempar sebanyak 5 kali. Berarti N-nya adalah 5. Kemudian X-nya berapa? X-nya adalah 2. Oke, X-nya adalah 2. Berapa probabilitas munculnya sisi gambar? Sebanyak 2 kali. X tadi adalah banyak keberhasilan atau yang diinginkan. Oke, kalau sudah, kalian ingat tadi rumus sebelumnya tadi ya, bahwa rumusnya adalah tadi binomial. Rumus peluang binomial itu adalah C NX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Ya. Oke, P-nya tadi apa? Ingat, P itu adalah peluang berhasil pada setiap pengulangan. Yang diinginkan adalah gambar. Berarti peluang gambarnya ada berapa? Setengah. Kemudian untuk Q-nya? Q-nya adalah, Q-nya berarti setengah. Kalau sudah tinggal dimasukkan saja. N-nya 5 berarti 5C2 ya. Kemudian P-nya adalah setengah, pangkatnya X ya. Pangkatnya X berarti pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan Q. Q-nya adalah setengah, pangkat N min X. N min X berarti 5 kurangi 2. Ya. Oke, kalian hitung pakai kombinasi ini ya. Ingat, pakai kombinasi. Berarti kan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya kalau dihitung adalah 10. Kemudian setengah kuadrat adalah 1/4. Kemudian setengah pangkat 3 adalah 1/8. Dihitung biasa saja. 10 kali 1/4 kali 1/8. Hasilnya 10/32. Kalau disederhanakan adalah ini 5/60.
atau 0,3125. Itu ya. Baik, contoh yang kedua. Tentukan peluang mendapatkan mata 1, ini maksudnya di dadu ya, muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu setimbang, maksudnya dadu yang rata. Oke, bagaimana caranya? Sama kayak tadi, kalian tentukan kejadian berhasil atau suksesnya. Yaitu kejadian berhasil atau suksesnya itu adalah keluar mata dadu 1. Munculnya berapa kali? 3 kali. Berarti X-nya 3. Dari berapa kali pelemparan? Dari 5 kali pelemparan. Jadi N-nya 5. P-nya berapa? P itu adalah peluang sukses. Muncul mata dadu 1. Dadu itu sisinya ada 6, berarti peluang dari sukses adalah muncul mata dadu 1 adalah 1/6. Untuk Q-nya berapa? Q tadi adalah peluang gagal, berarti 1 dikurangi 1/6, jadinya 5/6. Oke, sudah ya. Kalau sudah, dimasukkan ke rumus seperti tadi. N-nya 5, X-nya 3. Sedangkan P-nya 1/6, kemudian Q-nya 5/6. Oke ya, kalau dihitung hasilnya adalah kurang lebih 0,03215. Baik, mudah-mudahan kalian paham. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.